Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat Allah yang Maha Kuasa yang telah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa membawakan materi kita masing-masing atau mempresentasikan materi kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita berikan junjungan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Nabi yang telah merobek-robek bendera-bendera kebatilan dan melentangkan bendera-bendera keislaman. Ya baik, kami dari perwakilan kelompok 2 ingin membawakan atau mempresentasikan materi tentang dekomposisi. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu dan teman-teman kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Hairil, NIM 200113115. Saya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ariatno, saya pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi selaku pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdillah, 1813-004, pemateri keempat. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yang akan membawakan adalah teman kelompok saya itu atas nama Fitriani. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dekomposisi. Dekomposisi adalah proses di mana zat organik mati dipecah menjadi bahan organik atau anorganik yang lebih sederhana seperti karbon dioksida, air, gula sederhana, dan garam mineral. Baik, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik. Faktor yang pertama yaitu jenis dan ukuran partikel bahan organik. Yang kedua, jenis dan jumlah mikroorganisme. Yang ketiga, kelembapan tanah. Adapun yang dimaksud dari kelembapan tanah yaitu adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di suatu tempat. Dan yang keempat yaitu temperatur. Yang dimaksud dengan temperatur yaitu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Dan yang kelima yaitu pH. Yang dimaksud dari pH adalah derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan, menyatakan logaritma negatif konsentrasi ion H dengan bilangan pokok 10. Yang keenam yaitu aerasi. Yang dimaksud dengan aerasi adalah memaksimalkan kontak antara air dengan udara yang bertujuan menambah oksigen sehingga semakin bertambahnya waktu injeksi udara ke dalam air baku akan semakin memaksimalkan terjadinya kontak air dengan udara sehingga oksigen terlarut akan semakin banyak. Baik, itulah tadi materi yang pertama. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua. Yang akan membawakan materi yang kedua yaitu atas nama Adrian. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dekomposisi hewan dan dekomposisi tumbuhan. Dekomposisi hewan. Dekomposisi dimulai pada saat kematian disebabkan oleh dua faktor, yaitu autoliks, yaitu yang menghubungkan dari jaringan oleh bahan kimia internal tubuh sendiri atau enzim. Pembusukan yaitu pencegahan jaringan oleh bakteri. Proses ini melepaskan senyawa seperti kodeparin dan proteksi yang merupakan sumber utama bau busuk jaringan hewan yang membusuk. Pengurai utama adalah bakteri atau jamur, meskipun pemulung yang lebih besar juga memainkan peran penting dalam dekomposisi jika tubuh dapat diakses oleh serangan hewan lainnya. Sedangkan deposisi tanaman. Deposisi tanaman terjadi dalam banyak tahap. Ini dimulai dengan pencucian oleh air senyawa karbon yang mudah hilang dan larut. Bisa membebaskan dalam proses ini. Proses awal lainnya
adalah pencegahan fisik atau fragmentasi bahan tanaman menjadi potongan-potongan yang lebih besar untuk kolonisasi dan serangan mikroba pada tumbuhan mati yang lebih kecil. Proses ini sebagian besar dilakukan oleh fauna invertebrata tanaman, sedangkan pada tumbuhan yang lebih besar, terutama bentuk kehidupan parasik seperti serangan dan jamur, memainkan peran pengurai utama dan tidak dibantu oleh banyak organisme. Ya, baik, itulah tadi materi yang kedua yang dibawakan oleh Adrian. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Fahmi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi langsung saja, penguraian makanan. Penguraian makanan baik tumbuhan atau hewan yang disebut pembusukan dalam konteks ini merupakan bidang studi penting dalam ilmu pangan. Dekomposisi makanan dapat diperlambat dengan konservasi. Pembusukan daging terjadi jika daging tidak diolah dalam hitungan jam atau hari, dapat mengakibatkan daging menjadi tidak menggugah selera, beracun atau menular. Pembusukan disebabkan oleh infeksi yang praktis tidak dapat dihindari, dan pembusukan daging selanjutnya oleh bakteri dan jamur yang ditanggung oleh hewan itu sendiri, oleh orang yang menangani daging, dan oleh peralatannya. Pembusukan makanan dikaitkan dengan kontaminasi dari mikroorganisme seperti bakteri, kapan, dan ragi bersama dengan pembusukan alami makanan. Bakteri pengurai ini berkembang biak dengan kecepatan tinggi di bawah kondisi kelembaban dan suhu yang disukai. Ketika kondisi yang tepat, ukuran bakteri dapat membentuk spora yang mengintai sampai kondisi yang sesuai muncul untuk melanjutkan reproduksi. Ya, baik, itulah materi yang dibawakan oleh Saudara Fahmi, yaitu materi yang ketiga. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Ardillah. Saya persilahkan. Ya baik, untuk materi yang keempat yaitu tingkat komposisi. Laju dekomposisi diatur oleh 3 set faktor lingkungan fisik, suhu, kelembaban, dan sifat tanah. Kuantitas dan kualitas bahan mati yang tersedia untuk pengurai, dan sifat komunitas mikroba itu sendiri. Tingkat dekomposisi tak rendah di bawah kondisi sangat basah atau sangat kering. Tingkat dekomposisi paling dalam kondisi lembab dengan tingkat oksigen yang memadai. Tanah basah cenderung menjadi kekurangan oksigen yang memperlambat kekurangan mikroba. Di tanah kering dekomposisi juga melambat, tetapi bakteri terus tumbuh walaupun pada tingkat yang lebih lambat, bahkan setelah tanah menjadi terlalu kering untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Ketika hujan kembali dan tanah menjadi basah, gradien osmotik antara sel bakteri dan air tanah menyebabkan sel mendapatkan air dengan cepat. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi dari kelompok saya tentang materi dekomposisi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.